Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindiani Septiani dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan memaparkan materi ekonomi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Langsung saja, siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Setelah dari jurnal pembalik, siklus ini kembali lagi ke awal. Siklus ini berlangsung selama 1 bulan atau beberapa periode yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada transaksi. Transaksi dalam sistem akuntansi diartikan sebagai suatu kesepakatan antara minimal dua perusahaan untuk melakukan pertukaran barang atau jasa sebagai peristiwa yang dapat diukur untuk terminologi ekonomi oleh organisasi. Biasanya, dalam transaksi terdapat bukti-bukti seperti nota, kwitansi, dan lain-lain. Jenis transaksi juga menurut pihak yang melakukannya dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang hanya melibatkan bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan, sedangkan transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Selanjutnya, setelah melakukan transaksi, kita analisis akun-akun. Lebih gampang jika melakukan analisis dengan menggunakan 5 jari. Ibu jari sebagai harta, telunjuk sebagai hutang, jari tengah sebagai modal, jari manis sebagai pendapatan, dan jari kelingking sebagai beban. Jika harta dan beban bertambah, maka disimpan di debit, sedangkan jika keduanya berkurang, disimpan di kredit. Kalau hutang modal pendapatan bertambah, disimpan di kredit. Hutang modal pendapatan berkurang, disimpan di debit. Selanjutnya, jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Selanjutnya, buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu intensitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya, setelah buku besar, kita masuk kepada neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu lembar kerja pembukuan yang di dalamnya saldo-saldo seluruh buku besar disusun dengan jumlah kolom rekening debit atau kredit yang sama besarnya. Adapun fungsi dari neraca saldo adalah untuk mendeteksi setiap kesalahan penjumlahan yang terjadi dalam pembukuan yang ada di dalam sisi debit dan kredit. Jika terdapat perbedaan, artinya terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal untuk mencatat transaksi keuangan pada akhir periode akuntansi yang belum dicatat atau belum sempurna dicatat dalam jurnal umum atau jurnal pembelian dan penjualan. Tujuan dari jurnal penyesuaian adalah untuk memperbaiki akun-akun yang sudah ada pada buku besar, menghitung pendapatan dan biaya yang belum dicatat, serta menyesuaikan jumlah aset dan kewajiban perusahaan dengan posisi yang sebenarnya. Selanjutnya, setelah jurnal penyesuaian, pastinya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSD adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi telah diposting. Pada dasarnya, tujuan dari pembuatan laporan ini adalah neraca saldo adalah langkah pertama sebelum menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, dokumen ini memastikan bahwa untuk setiap entry debit yang dicatat, entry kredit yang telah dicatat dalam juga dengan pencatatan entry debit, hal itu sesuai dengan sistem pembukuan double entry. Jika total saldo dari neraca saldo tidak sama, maka perbedaan dapat ditelusuri dan diselesaikan sebelum pembukuan laporan keuangan disusun. Laporan neraca saldo memastikan bahwa saldo akan diekstraksi secara akurat dari buku besar. Dokumen ini juga membantu akuntan dalam mengidentifikasi dan perbaikan saran akuntansi yang telah terjadi.
Selanjutnya ada laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan berupa catatan aktivitas dan tindakan perusahaan yang berkaitan dengan keuangan pada periode tertentu. Sementara itu, komponen yang wajib ada dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa adalah laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. Laporan laba rugi dijumlahkan dari akun-akun nomina, yaitu akun pendapatan dikurangi akun beban-beban. Selanjutnya di dalam neraca antara aktiva dan pasiva itu harus sama, jadi keduanya itu harus balance. Selanjutnya laporan perubahan modal dihitung dengan cara modal awal ditambah laba jika laba, dikurangi rugi jika rugi, dan dikurangi ambilan FRIF jika ada. Selanjutnya jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jurnal ini perlu dibuat karena ada akun yang saldonya harus disesuaikan hingga jumlahnya 0, agar tidak mempengaruhi transaksi pada periode berikutnya. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara, sehingga saldonya menjadi 0. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Fungsi dari jurnal penutup berikutnya adalah memisahkan akun-akun pendapatan dan beban. Hal ini agar kedua akun tersebut tidak bercampur dengan saldo pada awal periode pembukuan berikutnya. Setelah pemisahan kedua akun tersebut, maka perusahaan bisa mulai menyusun periode berikutnya. Selanjutnya, setelah jurnal penutup, ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah antara pengeluaran dan pendapatan perusahaan seimbang atau tidak setelah penutupan buku dilakukan. Hasil dari perhitungan saldo rekening dalam neraca harus sama dengan jumlah saldo rekening yang telah dihitung di closing journal sebelumnya. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, maka akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reserve entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal-jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan akun real baru. Tidak semua akun dalam jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Terdapat 5 jenis akun atau transaksi yang perlu untuk dibuatkan jurnal pembalik, yaitu yang pertama ada beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Selanjutnya yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar. Adalah beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang keempat ada pendapatan yang masih harus diterima. Adalah pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Sekian pemaparan dari saya mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.